Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatun Nisa CKB Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Saya dari SMKN 1 Kalitengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.2. Koneksi antar materi modul 1.1 hingga 1.2 ini saya buat dengan model refleksi 4F, diantaranya fight peristiwa, feeling perasaan, findings pembelajaran, dan future penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 ini, berikut hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu 1. Ketika saya mempelajari modul 1.1 terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau komitmen dalam melaksanakan pembelajaran. 2. Ketika saya mempelajari modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, yang mana hal ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. 3. Ketika saya menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yang saya pahami adalah 1. Ketika saya melakukan aksi nyata modul 1.1 yaitu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Ketika saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak melalui Lokakarya 1 bersama rekan sejawat dan pengajar praktik dan ruang kolaborasi bersama rekan sejawat dan fasilitator. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun dan guru bertindak sebagai among. Selain itu, pernyataan beliau pada kata menghamba pada anak. Hal ini sesuai dengan modul 1.2 yang menyebutkan bahwa salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid dan salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran, maka kita akan dapat menuntun siswa sesuai kodrat yang dimilikinya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti manusia yang lapar. Jika tidak makan, akan lapar. Jika saya tidak belajar, maka saya tidak akan berilmu. Saya masih perlu dan bahkan harus belajar lebih banyak mengenai nilai dan peran guru, terutama terkait cara pandang saya kepada murid yang selama ini perlu saya benahi. Selain itu, saya juga merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dari setiap materi untuk dipraktikkan dan dibagikan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Tugas utama saya sebagai guru hanyalah mentransfer ilmu. 2. Saya berpikir bahwa sebagai guru, saya harus lebih aktif dalam pembelajaran, terutama dalam menjelaskan materi agar siswa lebih paham. 3. Saya berpikir bahwa guru satu-satunya sumber informasi. 4. Saya mengedepankan nilai kognitif sehingga saya meminta siswa mengikuti kehendak saya untuk mencapai KKM. 5. Saya tidak melakukan pengembangan diri jika tidak ditugaskan. 6. Saya kurang percaya diri mendampingi rekan sejawat mengatasi permasalahan pembelajaran. 7. Saya jarang berkolaborasi dengan teman sejawat.
Nah, tetapi sekarang saya berpikir bahwa saya harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri mengembangkan diri dengan pelatihan-pelatihan tanpa menunggu ditugaskan, reflektif dan inovatif agar pembelajaran dapat menyenangkan, percaya diri menjadi coach untuk rekan sejawat, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Saya bertindak sebagai among dalam menuntun siswa sesuai kodratnya. 2. Saya bersikap mandiri mengikuti pelatihan pendidikan tanpa menunggu ditugaskan. 3. Saya melakukan kolaborasi dengan murid, wali murid, teman sejawat, dan warga sekolah. 4. Saya melaksanakan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan metode, strategi, dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 5. Saya berpikir terbuka, introspeksi diri, dan belajar dari pengalaman untuk perbaikan. Kata mutiara Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon yang tak berbuah. Bapak Ibu guru hebat, mari kita amalkan apa yang kita pelajari agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.